Oke, Shalom. Shalom Elohim. Puji Tuhan, kita pada saat ini sesi kita akan membahas dan mempraktekkan secara khusus tentang doa dan iman. Tuhan Yesus Mesias pada kitab Injil pasalnya yang ke-17 ayat 17 sampai 21, di sana secara khusus ada suatu situasi yang tidak biasanya. Pada biasanya para murid Yesus Mesias, mereka telah diberi kuasa dan diurapi secara khusus dan melayani, bahkan diutus ke kota-kota untuk menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, mengalahkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Dan mereka sebagai orang-orang yang telah turut serta dengan Tuhan selama 3 tahun, dan 3 tahun dan setengah tahun, artinya 3 tahun setengah kalau dihitung daripada pelayanan Tuhan Yesus Mesias ketika dia mulai melayani di muka bumi ini sampai waktu penyalipan selama 3 tahun setengah. Jadi ibarat sekolah, ini murid-murid bukan saja sekolah seperti biasanya. Mereka kuliah padat, bahkan full time, langsung praktek. Siang malam mereka dididik khusus oleh guru besar atau rabi besar yang pelayanannya sangat spektakuler dan menakjubkan dan belum pernah ada bandingannya. Dan mereka sudah biasa mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi ada satu kasus seorang yang diuraikan dalam pasal itu sebagai orang yang kerasukan atau memiliki ciri khas seperti penyakit ayan yang akut, yang keras. Dan ternyata para murid-murid ini tidak bisa menyembuhkan atau mengusir yang diberi kuasa gelap atau apapun yang merupakan penyebab atau penyakit dari seorang anak dan seorang bapak. Jadi karena tidak berhasil menyembuhkan, sang bapak ini datang kepada guru besar atau rabi besar Tuhan Yesus Mesias dan berkata demikian, bahwa dia menceritakan bahwa anaknya telah dilayani oleh murid-murid, tetapi murid-murid tidak berhasil menyembuhkan anaknya. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus dengan keras menghardik roh atau penyakit yang mengikat anak tersebut. Dan anak tersebut untuk seketika lamanya mungkin dia kejang-kejang atau dia ada sesuatu yang terjadi padanya, kemudian dia seperti orang yang telah mati, tapi kemudian dia ternyata telah terlepas. Dia sadar dan dia terlepas dari penyakit itu, kuasa atau penyakit apapun atau roh jahat apapun yang mengikat anak itu telah berlalu daripadanya. Dan anak ini benar-benar kembali sehat, sempurna. Dan para murid, karena mereka penasaran kenapa mereka tidak bisa mengusir atau menyembuhkan anak itu dari kuasa penyakit, ternyata Tuhan menerangkan pada mereka, karena Tuhan katakan karena imanmu kurang atau karena kamu kurang percaya. Jawaban Tuhan kepada mereka, sekiranya kamu
memiliki iman bagaikan biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, pindahlah. Dan kata Tuhan, maka itu akan terjadi. Nah, kata kunci sini mungkin ya kita boleh ambil bahwa sekiranya kamu memiliki iman bagaikan biji sesawi saja, ya. Jadi bukan iman sebesar. Dalam terjemahan King James dikatakan faith as a master seed. Jadi iman bagaikan satu biji sesawi. Biji sesawi, ya. Yang jelas biji ini adalah sangat kecil dan bulat dan utuh lah. Biasanya dia hanya satu warna saja. Itu sebenarnya bukan menggambarkan sesuatu yang sebesar biji sesawi, tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah iman yang bulat, yang utuh, yang mutlak, ya, yang benar-benar percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi dan kekuatan, dengan seluruh totalitas kita sebagai satu manusia, sebagai satu pribadi yang percaya kepada kuasa Tuhan dan akan kebaikan Tuhan, dan kita percaya sebulat-bulatnya. Nah, jadi percaya jenis inilah yang memiliki dampak atau efek atau kuasa, ya. Kalau Anda mengusir setan, jadi berapa kali kami berurusan dengan kuasa gelap, dan kuasa gelap itu bermanifestasi sama orang atau dia mengalami kerasukan, apapun istilahnya. Kami pernah ada pengalaman tentang itu. Kalau kita atau pribadi hamba Tuhan atau siapapun mengusir setan itu, kemudian ada keraguan padanya, ada kebimbangan padanya, atau imannya atau percayanya tidak bulat, ya, kemungkinan besar itu setan tidak akan lari, bahkan dia tidak takut, ya. Pengalaman kami ketika mengusir setan benar-benar suatu kepercayaan yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, bulat sepenuhnya, mutlak, dengan segenap kekuatan, keberanian iman, ya. Percaya, yakin sungguh akan kuasa, ya, kuasa Tuhan, bahkan di dalam namanya saja harus percaya, ya. Percaya, bahkan namanya pun, namanya sangat powerful, sangat ampuh, sangat efektif untuk mengusir setan, ya. Sehebat apapun pengetahuan firman seorang hamba Tuhan, tapi dia gagal atau dia lemah dalam kepercayaan dan keyakinan, ya, dan tidak bisa percaya sepenuh hati, sepenuh total kehidupannya, kemungkinan besar dia tidak bisa mengusir setan. Banyak kali setan akan tertawa dan mengolok-olok, ya, karena hal ini menyangkut kepercayaan dan keyakinan yang besar. Jadi kasih dalam Tuhan begitu juga dalam hal berdoa, ya. Saya pengalaman mengusir setan, saya mengucap syukur bahwa saya telah menerima apa yang disebut dengan Torah yang hidup, ya. Atau kalau umat perjanjian lama itu menerima hukum tertulis lewat Musa, 10 perintah itu hukum tertulis. Tapi umat perjanjian baru menerima pada hari yang sama, pada Shavuot, pada hari raya Pentakost, ya, atau raya turun Torah, dan pada tanggal hari yang sama itu juga di Yerusalem pada waktu sekitar 2000 tahun lalu,
Ya, ketika para murid atau gereja pertama itu berkumpul di loteng Yerusalem, ya, kemudian pada hari ke-50 turunlah yaitu hukum yang hidup, yaitu Roh Kudus. Itulah roh Torah, roh hukum, roh pengajaran, roh kebenaran. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus apabila Roh Kudus itu datang, yaitu roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu di seluruh kebenaran, bahkan dia akan mengungkapkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, kasih dalam Tuhan. Jadi saudara bersyukur bahwa saya sangat percaya tanpa ragu setitik pun bahwa saya telah menerima Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh kebenaran. Ya, itu lebih superior daripada hukum tertulis. 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan bahwa kita ini dibuat menjadi suatu pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang bukan terdiri dari hukum tertulis, karena hukum tertulis mematikan, tapi roh, yaitu hukum, yaitu roh yang masuk dalam diri kita, yang akan mengajar kita. Roh itu menghidupkan. Ali, saya mengucap syukur dan bersyukur bahwa Tuhan telah berkarya sedemikian rupa di dunia ini sebagai Mesias, sebagai manusia penebus. Adam kedua telah melakukan karyanya sehingga turunlah Roh Kudus kepada kita orang-orang benar. Dan roh itulah yang mengajar kita dalam segala hal tentang kebenaran. Ya. Saya heran waktu itu juga saya tidak belajar banyak, tapi saya memang rajin ketika bertobat, ya, pada usia berapa ya, 20-an tahun lebih lah. Itu saya rajin ibadah saja, pokoknya apa kegiatan yang bisa saya ikuti, ikut 1 minggu full, ya. Tahun-tahun berjalan itu aktif, pokoknya membantu, menolong, pelayanan, pokoknya. Ya. Dan saya belajar daripada saya lebih menitik beratkan kepada pengajaran Roh Kudus. Roh Kudus bukan mengajar dari luar, tetapi dia mengajar banyak kali dari dalam diri kita. Berdasar firman yang telah kita terima, dia mengajari kita. Pada suatu saat, ya, ketika kami masuk suatu pendidikan teologi, ya, sekolah pelayanan lah, yang memang basicnya adalah pekerjaan roh yang dominan dan sangat mutlak, karena segala hal penting harus dituntun oleh Roh Kudus atau berdasarkan petunjuk roh. Sekolah itu didirikan dan kami sebagai angkatan pertama di situ. Ketika terjadi suatu manifestasi, ya, pada seseorang, ya, dan memang Tuhan, saya percaya Tuhan meluaskan itu sebagai pelajaran bagi kita, ya. Itu yang masuk adalah penghulu kegelapan itu sendiri, ya, atau disebut Raja Iblis lah, ya, orang-orang sering kenal si Lucy itu, ya. Dan memang sangat menakutkan. Bahkan kami semua ini yang sudah sebenarnya baru selesai doa-doa dan puasa selama 40 hari, ya. Jadi waktu itu rata-rata kami sebagai siswa angkatan itu dididik khusus, itu rata-rata memang kurus kering semuanya, ya. Kami kurus karena dalam puasa itu tiap hari hanya makan 1 kali. Pada pagi jam 7 kami makan dan berdoa. Kemudian itu sudah puasa itu. Jadi tiap hari seperti itu. Tidak ada tutup buka, tidak. Pokoknya 1 hari 1 kali makan minum, lanjut. Selama 40 hari memang cukup mempengaruhi semua
kita wujudnya seperti tengkorak-tengkorak hidup, karena ya memang kurus, tapi herannya kurus tapi sehat ya. Ada kekuatan, ada sehat ya, merasa sehat lebih dari biasanya justru. Jadi kami ketika menghadapi manifestasi daripada kuasa gelap ini, dan dia sangat mengerikan loh, memang pandangan matanya, dan memang ya siapapun ketika dia manifest ya, siapapun manusia itu akan menjadi lain dan menjadi akhirnya cukup menakutkan. Waktu itu terus terang ketika waktu itu kami belum mengenal nama Tuhan yang benar. Jadi ketika kami menghadapi manifestasi iblis ini ya, kami pakai nama Yesus Kristus ya, dalam nama Yesus ya. Apa yang terjadi ketika kami sedang menemplak dia, menghardik dia, mengusir dia, dia malah ketawa seperti merasa sangat lucu ya. Dan dia mulai mengolok-olok kami, dia ketawa, dia bilang dia sangat rasa seperti lucu sekali. Jadi kami itu secara mental shock ya, karena ternyata kami tengking dengan segenap hati. Dia kelihatannya nggak mempan, malah dia mengolok-olok kami semua, berapa orang yang mengiringi dia dan mengeroyok dia. Dia tunjuk wajah kami semua, ketawa, kamu tidak bisa mengusir saya. Jadi secara manusia shock ya, karena ternyata nggak mempan loh dihardik, ditengking. Saya juga sampai shock ketemu pandangan sama setan ini ya, pandangannya seperti senter, seperti corong begitu ya, memang menakutkan. Baru itu kali saya bertatapan dengan semacam itu, saya langsung shock. Ini lutut ini rasanya nggak ada tenaga lagi, langsung saya down, langsung shock. Waduh, nggak mempan ini, gimana caranya ya. Saya langsung, justru itulah di dalam roh ya, apalagi kita ada suatu keberanian iman, ada suatu daya. Apabila fisik mental kita mengalami suatu ancaman, tekanan ya, akan muncul suatu daya, kekuatan roh ya. Ketika saya shock, saya melihat orang-orang juga sepertinya tidak berdaya, semua shock ya. Justru di situ saya jadi marah. Saya benar-benar marah. Saya bilang, kenapa semua ini jadi begini? Waduh, ini setan ini berjaya di depan kita ini. Saya langsung masuk dalam doa, saudara. Saya minta petunjuk Tuhan bagaimana. Tuhan kasih satu hikmat ya. Hikmat itu apa? Nama Tuhan itu berkuasa. Dan itu saja yang saya pegang. Pokoknya saya tahu nama Tuhan itu berkuasa dan berkuasa. Maka daripada shock itu, saya bangkit jadi marah ya. Karena saya ini terus terang, pergaulan masa lalu saya waktu masa remaja dan pemuda, saya orang nekat ya. Kalau tawuran atau berkelahi ya boleh kata memang ada takut, tapi saya kalau begitu sudah nekat lah ya. Tidak ada apa ya, meskipun ada takutnya tapi sudah nekat ya, apa saja terjadi, mati apa hidup itu enggak masalah, pokoknya apa ya, melawan dan mengalahkan ya, begitu. Jadi waktu saya balik marah, saya pikir kurang asem ya. Saya berkata dalam hati, ini saya katakan, ini hewan ini ya, dia mau bikin kita shock. Saya marah, saya langsung tunjuk matanya, tengah matanya saya tunjuk, saya bilang, iblis, dengar engkau ya, kalau engkau tidak keluar
engkau akan hancur di sini. Kemudian saya tengking dalam nama Yesus. Ya, saya tatap matanya. Lawan dia. Memang nekat itulah keyakinan yang bulat, sudah memang membulat. Engkau harus keluar. Hancurkan dalam nama Yesus. Buat saudara, dengan keyakinan yang tanpa bimbang, tanpa ragu tentang nama Yesus. Ya. Akhirnya dia mulai shock malah. Dia mulai mundur-mundur. Saya bilang, engkau keluar. Saya minta api Roh Kudus dengan iman. Api Roh Kudus turun bakar. Saya juga beriman dengan segenap apa yang ada pada saya. Saya beriman kuasa Tuhan terjadi. Dia memang takut mulai. Wah, memang dia mulai shock justru. Dalam nama Yesus saya tatap wajahnya, tunjuk wajahnya. Dalam nama Yesus, keluar cepat. Saudara, dengan cara iman seperti itu dia keluar. Dan yang hebat belakangan kami mengetahui pada tahun itu juga, nama Tuhan yang benar. Nama Tuhan yang benar Yahweh. Nama itu lebih berdahsyat lagi daripada nama Yesus. Dan nama Yeshua HaMashiach. Nama Yesus yang sebenarnya. Yang diambil dari kata Yosua. Nah Yosua itu di dalam naskah asli adalah Yahshua. Adalah artinya Yahweh Juru Selamat. Jadi Yesus itu sebenarnya nama aslinya adalah Yahweh Juru Selamat. Ya, nama ini dua nama tapi sebenarnya satu pribadi. Ya, nama yang satu Yahweh adalah Tuhan bertahta surga. Yahshua adalah Yahweh yang menjadi manusia. Ya. Adalah pribadi Tuhan. Dia bukan hasil dari ciptaan apapun. Dia bukan ciptaan. Dia adalah dari pribadi Bapa Yahweh yang keluar. Ya. Karena itu kalau di banyak orang mengenal dia sebagai anak Elohim, anak Adam kedua, Adam yang kedua. Nah, dia juga berkata dia adalah anak manusia. Ya. Dia adalah Mesias, dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah guru. Dia semua memegang semua jabatan penting di dunia ini. Nama Yahshua lebih berkuasa. Belakangan kalau kami pakai nama dalam nama Yahweh, dalam nama Yahshua. Kalau dulu kami sampai setengah jam mungkin keluar. Ya. Tapi sekarang pakai nama ini lebih powerful lagi. 5 menit keluar. Ya, lari terbirit-birit. Tidak ada kuasa gelap bisa bertahan pada nama itu. Jadi cara beriman seperti itu saudara. Kalau Anda beriman, Anda di dunia ini kita harus berdoa. Di dunia ini kenyataannya banyak tipe atau kategori doa. Ada doa mengucap syukur, Anda mengucap syukur sama Tuhan, Anda bermazmur, Anda memuji Tuhan. Ada juga yang disebut doa kesembuhan, ya. Ada juga doa peperangan, itu berbeda sifatnya, ya. Peperangan, macam-macam doa, ya. Sesuai tujuan kita. Ada juga yang disebut doa meditasi. Jadi membina suatu hubungan yang mesra dan perenungan firman, ya. Itu berbeda. Kalau doa peperangan itu sangat aktif, sangat agresif, bahkan dia apalagi doa syafaat juga itu sangat luas. Jadi berbagai-bagai doa, ya. Pada kenyataannya seperti itu. Doa syafaat, doa peperangan, doa kesembuhan, doa mengucap syukur, ya. Baru doa meditasi, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, memohon suatu penyingkapan wahyu, hikmat. Ya, jadi jangan salah saudara, hari-hari ini yang paling pokok bahwa iman kita, saudara, kita harus bisa menguasai sedemikian diri kita, segenap roh, jiwa, tubuh kita, seluruh sel atau molekul dalam diri kita, seluruh susunan saraf, seluruh eksistensi kita menjadi satu daya dan kekuatan. Ya. Tuhan mengajar tentang doa. Apabila kamu percaya sungguh-sungguh seperti biji sesawi, ya, sebagai biji sesawi, dengan iman yang bulat, apa yang kamu perkatakan itu ada kuasa, ada kuasa, saudara. Tapi bukan juga kita bisa berdoa semena-mena.
kita harus berdoa hanya untuk kepentingan Tuhan, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang beralasan ya. Kalau kita mengutuk orang, misalnya kita mengorakkan hal-hal buruk tentang seseorang tanpa dasar, tanpa orang ini misalnya tidak bersalah kepada kita, kita orang-orang hal buruk, itu tidak akan kena sama dia ya. Justru akan kembali kepada tuannya, senjata makan tuan istilahnya. Tapi kalau kita berdoa bahwa kita tidak boleh memerangi musuh, kita bukan manusia, tetapi musuh kita, Tuhan katakanlah, atau firman Tuhan katakan, kita berperang melawan bukan dengan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat, penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu-penghulu dunia gelap ini, bahkan ada juga disebut penguasa kerajaan angkasa ya. Ada di dunia ini ada macam-macam kuasa, otoritas ya, kekuatan, roh jahat, macam-macam saudara. Di dunia ini kenyataannya memang ada struktur pemerintahan dunia kegelapan ya. Ya saudara, itu kita belum akan ke sana. Kita fokus saja tentang doa. Jadi tentang doa harus berdoa sungguh-sungguh, percaya dengan segenap hati, segenap. Kalau di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 21 tentang fervent prayer of the righteous ya, doa dari orang benar yang bersungguh-sungguh, fervent prayer of the righteous, berdoa sungguh-sungguh penuh semangat dari orang percaya, itu dikatakan avelmas, besar kasihannya ya. Oke? Jadi saudara, itu sekedar pengajaran doa yang saya bisa bukakan dan kita belajar bersama. Bukan berarti bahwa saya sudah lebih jauh hebat daripada saudara, tapi saya mengetahui apa yang saya tahu. Itu yang saya bagikan, kiranya menjadi berkat ya bagi kita semua. Dan saat ini kita berdoa, saudara. Jangan lupa, jangan cuma berdoa untuk kita pribadi, keluarga, atau pelayanan, atau jemaat. Ingat, kita sebagai satu tubuh Kristus secara universal, bukan cuma satu sinode ya, tapi kita dengan semua orang percaya di seluruh dunia ini adalah satu tubuh Kristus. Kita harus saling mendoakan ya. Hari-hari ini tubuh Kristus yang ada di Amerika, Donald Trump dan Gerakan Patriot ya, puji Tuhan bahwa mereka telah mengetahui rencana daripada yang disebut di dalam Wahyu sebagai pemerintahan antikris, dan mereka dan kami banyak dengan semua orang-orang benar juga di seluruh dunia ini telah bergumul bahwa apapun yang dihadapi hari-hari ini tentang pandemik dan tentang segala gerakan di balik semuanya ini, dan ternyata saudara, menurut saya inilah sebenarnya pemerintahan antikris itu. Seandainya dia tidak terhalang, itu harus segera terjadi. Saudara, iblis dan kegelapan itu juga pintar. Jadi apa yang telah dibukakan sebagai tanda 66 itu, yang dikatakan di lengan kanan dan di dahi, mereka bisa rubah semua itu, karena sudah artinya rahasia sudah terbongkar. Mereka bisa rubah bentuknya ya. Menurut saya vaksinasi itu ya, yang diharuskan di seluruh dunia. Tapi puji Tuhan sekarang saya boleh katakan bahwa aktor-aktor intelektual di balik semua apa yang terjadi di dunia saat ini tentang vaksinasi, tentang asal-usul daripada COVID-19 ini, semua sudah ditangkap saudara. Sudah jadi dalang-dalang dan boleh kata aktor-aktor intelektual yang men-setup semua ini, merancang dan yang mengerjakan di balik layar. Puji Tuhan bahwa ada sekumpulan orang benar yang masih mencintai kebenaran, keadilan, dan mencintai bangsa negara Amerika secara khusus, bahwa negara Amerika konstitusinya berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar yang disembah oleh Adam, oleh para nabi Israel, Tuhan yang bernama Yahweh, dan Tuhan penebus yang mereka kenal sebagai Jesus Christ, tetapi sebenarnya
namanya adalah Yahshua Mesia, yaitu Yahweh Juru Selamat. Saudara, karena hal inilah maka gereja secara khusus orang-orang benar ini, orang-orang percaya telah meminta dan bergumul agar masa pemerintahan antikris ini yang kita sadari atau tidak sadari sedang sebetulnya sudah menjadi laten, tapi ternyata bahwa orang-orang benar telah bertindak, termasuk Donald Trump dengan terus terang dia berkata, jangan memuji aku hanyalah hamba dari Jesus Christ, pujilah dia. Dan terus terang Tuhan juga menyatakan lewat banyak karunia penyataan Roh Kudus, penglihatan dan berbagai penyataan roh, bahwa Donald Trump adalah hamba Yahweh yang dia telah persiapkan. Karena doa-doa gereja-gereja, doa orang-orang benar meminta waktu, ya. Sebenarnya pengangkatan saudara, menurut yang saya sudah uji dan menurut penyingkapan rahasia yang ada di dalam kitab suci itu sendiri, dalam bahasa Ibrani, ya saudara, dalam bahasa asli Ibrani, bahasa sumber, itu telah terbuka bahwa sebenarnya Tuhan akan datang menjemput gerejanya itu tahun 2017, ya, pada waktu perayaan Sangkakala, Yom Teruah, ya. Tapi Tuhan menunda. Tuhan sudah ungkapkan ini sebelum 2017 kepada cukup banyak juga anak-anak Tuhan, termasuk ayah saya. Dia sangat percaya pada 2017 sampai dia sudah siap pada waktu Yom Teruah itu. Dan saya juga sudah siap. Tapi kenapa tidak terjadi lewat seorang anak yang Tuhan angkat dan berbagai-bagai penyingkapan yang memberi penjelasan bahwa Tuhan menunda waktu kedatangannya karena gereja telah berdoa meminta supaya banyak yang diselamatkan, dan memang Tuhan sangat rindu banyak jiwa diselamatkan. Dan Tuhan menegur ada anak-anak Tuhan yang kecewa karena Tuhan tidak membuktikan pengangkatan itu pada 2017. Tuhan menegur mereka. Tuhan bilang, mengatakan, kenapa harus kecewa kalau aku masih memberi waktu supaya banyak jiwa yang diselamatkan, ya. Jadi kita juga orang percaya yang telah menanti-nanti Tuhan, ketika Tuhan memperpanjang waktu ini sebagai kemurahan, kita tidak boleh negative thinking, tetapi kita percaya bahwa itulah yang terbaik, ya. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Yang penting, yang pokok bahwa kita telah selamat, ya. Itu yang pokok. Kapanpun kita akan berpulang, besok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan atau 2 tahun depan dan lain sebagainya, tidak jadi masalah. Yang jelas kita sudah ada di dalam keselamatan. Nah, tapi Tuhan juga sangat rindu bahwa banyak jiwa diselamatkan. Nah, kasih dalam Tuhan, hari ini berdoalah untuk dunia, ya. Jangan cuma egois berdoa untuk bangsa negara kita, paling banter berdoa gereja sinode, itu doa-doa egois, saudara. Seandainya tidak ada orang-orang benar yang berdoa, bergumul, bahkan Donald Trump dan gerakan patriot yang berani melawan naga itu, saudara, boleh dikatakan ini kekuatan raksasa yang sudah dipersiapkan, memiliki kekuatan. Mereka ada di militer, mereka akan ada di ekonomi, keuangan, mereka ada di kedokteran, di mana-mana, saudara. Di seluruh aspek di dunia ini, mereka sudah siap menguasai dunia, ya. Pemberitaan, saudara, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada orang-orang benar yang melawan, termasuk para patriot, gerakan patriot ini yang melawan, dan mereka sudah, ternyata mereka ini sebagian besar adalah militer Amerika dan Donald Trump, ya. Mereka telah mendapati hal ini sejak 2015, maka mereka mempersiapkan sekian lama suatu langkah-langkah untuk menangani secara khusus ini secara masif, secara global.
termasuk Bank Dunia, saudara. Nanti 1-2 minggu atau bulan saudara akan dibukakan semuanya. Betapa menakutkan sebenarnya kalau sampai saudara kita tidak ditolong, ya. Tidak ada anak-anak Tuhan yang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi dengan cara-cara yang terpuji, yang terkoordinasi dengan baik dan sangat profesional dari anak-anak Tuhan. Saudara, kita ini bagaikan sudah masuk kepada bencana, ya. Orang-orang percaya akan hidup dalam pelarian sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Wahyu tentang masa kesusahan, ya. Semua kitab suci akan dihapus, termasuk yang ada di Android Anda. Bahkan semua kitab suci akan disita dan kita tidak akan bisa berjual beli kecuali orang-orang yang sudah memiliki sertifikat itu, ya. Artinya orang-orang yang tidak memiliki sertifikat, ya, haruslah hidup di pelarian atau di hutan belantara, karena mereka tidak bisa membeli dan tidak bisa juga menjual. Jadi tidak bisa makan, berarti Anda harus lari ke hutan-hutan belantara dan makan. Mungkin Anda bercocok tanam di sana, tapi Anda akan dikejar juga. Bukan cuma fisik anjing akan mengejar Anda, mungkin robot-robot, drone-drone akan mencari Anda, ya. Anda mungkin disiksa. Jadi betapa menderita, saudara. Seandainya, ya, tidak ada yang menahan apa yang diagendakan oleh kelompok kegelapan ini, saudara, ya. Dengan settingan COVID-19 ini, memang saudara tahu itu virus itu memang ada, tapi itu bukan juga kebetulan. Itu menurut penelitian dan sudah dipersidangkan di Kongres Amerika dan di Military Tribunal di Amerika, didapati bahwa ternyata memang virus itu disengaja dikembangkan oleh beberapa oleh pihak daripada gerakan kegelapan ini. Mereka mendanai, mereka membuat virus yang hanya pada hewan ini bisa menjangkit pada manusia dengan rekayasa atau engineering tentang virus ini, dan itu telah memang disetting untuk menimbulkan ketakutan dan teror di seluruh dunia, ya, dengan korban-korban yang berjatuhan, ya. Itu di balik semua ini ada memang telah disetting sedemikian agar supaya vaksin, berbagai-bagai vaksin ini. Tapi saya melihat di balik semua vaksin ini adalah pihak-pihak yang sama. Ada nanoteknologi di dalamnya, saudara. Ada program-program yang di luar jangkauan akal kita, bisa menguasai alam pikiran kita apabila itu diaktifkan lewat suatu frekuensi tertentu. Tapi puji syukur bahwa alat-alat penguasaan mind control atau ultra mind control ini tidak akan berfungsi karena gerakan Patriot sudah mengambil alih penting ini, dan tokoh-tokoh atau dalang-dalang atau semua operatif yang penting di gerakan ini telah ditangkap. Saya menerima laporan dari militer Amerika, Intel, ya, lewat channel-channel khusus ini, bahwa jumlah mereka puluhan ribu sudah ditangkap, ya. Ada nama-nama besar seperti Bill Gates, ya, sudah ditangkap. Dr. Fauci, bahkan Anda tidak akan percaya jika saya katakan ada yang sudah di-cloning, termasuk Nancy Pelosi. Yang Anda lihat-lihat ini seperti Biden itu cloningnya itu, saudara. Didapati oleh Intel bahwa ada 3 Biden yang asli sudah ditangkap. Yang 2 ini yang sering tampil tapi dibiarkan dulu karena para patriot ini punya rencana. Ada yang mata biru, ada yang mata abu-abu, grey. Jadi saudara, termasuk Dr. Fauci itu yang ditangkap dan disidang di Kongres itu kalau diperhatikan ada beda di hidungnya dan telinga, tapi memang sangat mirip, ya. Yang aslinya justru ditangkap di Argentina dalam keadaan sakit dan sudah ditangkap.
Nah, kasih Tuhan saya boleh katakan bahwa banyak tokoh-tokoh ini sebagai merupakan elit global. Bahkan secara resmi sudah jadi tersangka, termasuk the Big Pharma, the Giant Tech, bahkan Rockefeller Foundation, the Foundation dan yang Bank Federal dan lain sebagainya. Jadi pengambil alihan itu sedang terjadi. Ya, saudara. Nah, ini karena doa orang-orang benar. Jangan berdoa cuma egois, saudara. Berdoa dengan sungguh, dengan all-out segenap jiwa. Kita berdoa juga untuk dunia, supaya kita bisa memiliki, kita menjadi berjiwa besar, tidak seperti katak dalam tempurung, saudara, ya. Jangan kita hanya berdoa untuk pribadi, keluarga saja. Itu doa-doa egois. Doa-doa begitu tidak akan berkuasa. Kalau kita biasa berdoa untuk dunia, skop yang lebih besar, maka saya percaya jiwa kita juga akan menjadi besar dan kadar kuasa yang akan berlembaga dalam diri kita akan semakin besar juga, saudara. Amin. Nah, kita menjadi berjiwa luas dan besar. Haleluya. Oke, jadi mungkin sekian saya sampaikan hal ini agar kita bisa berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu berkata bahwa tentang doa, Tuhan katakan, jadilah kepadamu sebagaimana yang engkau percaya. Matius 8 ayat 13. Matius 9 ayat Markus 9 juga ayat 23, bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil, ya. Oke, jadi semua karena iman, ya. Haleluya. Nah, kita akan praktek, oke. Saya akan praktek singkat saja, tapi kalau Anda mau praktek itu, kalau berdoa bisa berulang-ulang sampai memang meresap di alam sadar, alam bawah sadar Anda, dalam segenap kesadaran Anda bergumul, ya. Kalau Anda capek berdoa 1 jam ini, jangan cuma berdoa 5 menit seperti doa makan. Ini nggak benar. Berdoa itu sampai betul-betul memang meresap dan sungguh percaya segenap total, ya. Sampai yakin, kalau perlu berulang-ulang. Saya mengusir setan juga bukan 1 kali saya pakai nama Yesus. Kalau sekarang saya pakai dalam nama Yesus. Setan, engkau keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar, saudara. Jadi dengan iman dan dengan sungguh-sungguh, dengan kuasa dan otoritas, ya. Dia 5 kali tidak keluar, tambah lagi dalam nama Yesus. Bakar api Roh Kudus dalam nama Yesus. Hancurkan pekerjaan kuasa gelap. Kekuatanmu kuikat, hancurkan. Keluar. Ya, jadi begitu, saudara. Dengan sungguh-sungguh perkataan kita. Ya, itu tidak ada setan yang bisa bertahan, ya. Begitu juga berdoa. Jangan berdoa seperti doa makan saja selesai. Gak benar. Kalau mau bergumul untuk apapun, ya. Bergumul untuk keluarga, bergumul untuk katakanlah berkat, tapi jangan cuma berkat. Saudara juga kalau punya waktu, tolong bergumul untuk dunia ini. Dunia, saudara, bergumul. Pekerjaan antikris dihancurkan, ya. Saya berulang-ulang berdoa, ya. Dari saya sadar bahwa harus, tidak boleh, bahwa wahyu itu sifatnya Tuhan buka apa yang terjadi, tetapi apakah kita akan menerima atau menolaknya, itu tergantung kita. Kalau Tuhan katakan iblis telah dicampakkan ke bumi dan dia sangat marah, dan saudara hanya membiarkan, maka Anda akan diserang oleh iblis. Tapi kalau Anda memerangi dia, menyerang dia setiap hari, dia punya niat, dia punya strategi, dia punya kekuatan Anda ikat, dia punya kuasa di Anda ikat, dia punya permainan Anda ikat, dia punya pemerintahan Anda ikat, maka dia akan terpojok, dia tidak akan bisa menyerang Anda, ya. Amin. Tapi kalau Anda luaskan, dia akan menyerang Anda habis-habisan, dan bahkan Anda dan semua yang berkaitan dengan Anda akan menjadi korban. Jadi saudara, sifat wahyu itu bukan harus kita terima. Kalau yang baik kita meteraikan, ya. Tapi yang buruk, kita sebagai anak-anak Elohim, anak Bapa Yahweh,
kita memiliki hak dan kuasa untuk menolak atau tawar-menawar dengan Tuhan atau bahkan merubah. Ya. Kita anak-anak Tuhan berhak merubah jalannya sejarah ini bagaimana. Ya. Kalau yang buruk kita jangan terima, kita lawan. Ini saudara begitu ya. Berdoa untuk dunia ini. Berdoa hancurkan gerakan antikris dan semua permainan taktik budaya mereka dihancurkan. Juga jangan lupa antikris ini dia datang dengan merupakan sepasang yang ganda, yaitu dia dengan nabi palsu. Nabi palsu juga ini adalah roh, tapi dia juga ada tertanam di seluruh dunia. Ada suatu tertanam dunia baru, ya. Maka Anda harus perangi roh antikris dan gerakan antikris. Dan roh nabi palsu dan gerakan nabi palsu. Roh nabi palsu itu roh, tapi gerakan itu adalah semua yang berkaitan dengan koordinasi dari nabi palsu ini, ya. Jadi saudara, ya begitu kita berdoa ya. Dan saya mengucap syukur bahwa apa yang saya doakan bertahun-tahun ini ada dampak, ada hasil, bahwa ya, bahkan bukan cuma saya ya. Saya percaya semua orang yang memiliki hati nurani yang dipimpin oleh Roh Kudus berdoa tentang hal yang sama. Bahwa kita rindu saat ini sekitar 7 miliar jiwa di dunia ini di Tuhan diselamatkan ya. Saya rindu saya pribadi bahwa sebagai keturunan Adam ya, kita ini sebenarnya dengan seluruh umat manusia adalah satu keluarga besar, keturunan Adam. Terlebih kita juga sebagai umat perjanjian atau gereja atau pengantin Kristus, bahwa gereja di akhir zaman juga harus bersatu. Nah, kita akan bersatu di dalam nama Tuhan yang kudus. Amin. Tidak ada di lain-lain saudara. Nama Tuhan yang kudus. Nama Tuhan akan mempersatukan ya. Yaitu Yahweh. Nama Yesus yang sebenarnya adalah Yahweh ya. Yeremia 23 ayat 6 boleh saudara lihat di sana. Yeremia 23 ayat 6. Di dalam naskah-naskah sumber nama Mesias sebenarnya adalah Yahweh ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh sharing lewat kebenaran firman-Mu tentang doa yang penuh percaya, penuh keyakinan. Bapa Yahweh, saat ini kami berdoa. Kami pakai selengkap senjata-senjata Elohim. Kami menggunakan segenap kekuatan, kuasa, otoritas dari selengkap senjata-senjata Elohim. Dan kuasa, otoritas, kunci-kunci kerajaan surga. Semua perlawanan iblis, setan, kuasa kegelapan, roh jahat, roh kedagingan duniawi, roh agamawi yang melenceng dari iman dan firman yang mulia, apapun yang bangkit melawan kami, yang menghalangi segala berkat, membatasi segala berkat, sabotasi segala berkat, korabatakan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hancurkan di seluruh penjuru. Roh kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan, sial, kegagalan, konflik, benturan, perpecahan, perceraian, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus Masih, dalam nama Yesus Masih, dalam nama Yesus Masih. Segala permainan kuasa gelapan, roh antikris, gerakan antikris, roh nabi palsu, gerakan nabi palsu, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus Masih, dalam nama Yesus Masih, dalam nama Yesus. Hancur lebur di seluruh penjuru, di seluruh aspek dan dimensi kehidupan, di bumi ini, di bawah bumi, bahkan di langit sekalipun, oleh penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang menghalangi berkat, kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus Masih. Buang semua itu ke jurang kebinasaan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh. Termaterai di dalam nama Yesus Masih. Terbukalah pintu-pintu berkat, gerbang-gerbang berkat, channel-channel berkat, terbuka bagi kami. Dan semua gerakan antikris, roh antikris, gerakan nabi palsu, roh nabi palsu di seluruh dunia, di seluruh Amerika, di seluruh Eropa, di seluruh Asia, Afrika, Australia, di seluruh dunia. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan sampai ke akhir. Di dalam nama Yahweh, 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 di dalam nama Yesus Masih, hancur semua. Termaterai di dalam nama Yesus Masih. Biarlah anak Tuhan, semua yang adil, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang layak dipuji dan yang
merupakan semua yang disebut kebajikan. Biarlah semua itu yang diluaskan di seluruh dunia. Kami berdoa, Tuhan gerakan patriot Amerika dan di seluruh dunia. Oh, beri kekuatan, beri kuasa, wibawa, otoritas, hikmat, wahyu, kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan si jahat di dunia ini dalam nama Yesus. Kami berdoa rencana iblis, kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa alam maut, kerajaan kegelapan, semua struktur dan segala taktik tipu daya dan konspirasinya, iblis, setan dan kuasa-kuasa dunia ini yang merencanakan hal buruk kepada gereja dan kepada seluruh umat manusia, terlebih kepada kami dan keluarga kami dan semua yang berkaitan dengan pelayanan, usaha dan rumah tangga kami. Semuanya kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus. Hancur lebur di seluruh penjuru, di seluruh penjuru, di seluruh dunia, di seluruh alam semesta. Hancur lebur semuanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Masih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Yahweh, di dalam nama Yesus Masih. Haleluya. Saudara harus ingat bahwa beda agamawi ya. Kalau rohani yang benar itu artinya surgawi. Amin. Bersifat surgawi. Kalau agamawi itu adalah tertanam akal-akal, ajaran-ajaran manusia, doktrin-doktrin, ketetapan, tafsiran-tafsiran manusia ya. Jadi sifatnya ya bukan murni dari Tuhan. Kalau yang surgawi ya, itu yang disebut sebetulnya yang rohania. Ya. Jadi kita boleh menengking semua roh agamawi. Karena kebanyakan agamawi itu bertentangan dengan kemurnian daripada pekerjaan Roh Kudus ya. Selama ini ya, tanaman, pengajaran, doktrin agamawi selalu senantiasa itu menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Kalau pekerjaan Roh Kudus itu dasarnya adalah surgawi, kemurnian, kesucian, kesalehan, kerendahan hati, damai sejahtera, sukacita, bersaudara ya. Tapi kalau roh-roh agamawi, penghakiman ya, dan segala hal-hal yang sangat kaku dan sangat picik ya, berbeda. Jadi agamawi dulu Tuhan Yesua melawan agamawi ya. Dia menghardik, menemplak itu orang agamawi ya. Jadi saudara bisa mengulang-ulang. Saya hanya beri contoh. Anda bisa mengulang sesuatu, Anda gumul berdoa sungguh berdoa, berulang-ulang ya. Kalau boleh berdoa itu berjam-jam. Anda kalau mungkin aerobik mungkin sampai setengah jam, 1 jam kan? Ya. Tapi kalau Anda berdoa, sebenarnya Anda lagi keadaan bergumul, Anda bisa berdoa sampai cukup capek, istirahat lagi. Istirahat kalau perlu makan ya. Makan supaya kuat lagi. Makan kalau sudah ada tenaga, masih mau silakan. 1 hari tidak dibatasi. Cuma 1 kali berdoa pagi atau siang atau sore. Saudara di mana perlu Anda bisa berdoa, ya. Anda bisa masuk di kamar mandi, Anda bisa masuk di kamarmu, Anda cari ruangan. Paling bagus kalau Anda punya ruang doa khusus. Supaya Anda bisa berdoa memang all out. Jangan berdoalah penuh percaya, ya. Jangan Anda mengusir setan Anda gemetar. Takut, waduh. Itu setan ketawa. Memang setan itu pendusta besar. Kalau dia sudah sakit, dia pura-pura nggak sakit, dia tertawa. Dia mau bikin grogi, dia mau bikin down seperti itu. Amin. Padahal dia sudah sakit. Saya tahu waktu saya mengusir setan pertama kali, saya habis puasa 40 hari itu, saya down sekali. Tapi di dalam hati saya lihat teman-teman sudah down juga. Waduh, siapa mau lawan sama barang ini? Ini sudah menang mutlak dia ini. Saya jadi marah. Ya. Saudara, saya tahu dustanya. Tuhan bukakan kebenaran lewat firman Tuhan. Bahwa iblis itu pendusta dan bapa dari segala dusta. Jadi kalau dia ketawa itu sebenarnya sudah sakit. Maka saya tunjuk dia tepat tengah matanya. Saya tatap malu. Iblis, engkau harus keluar. Kalau engkau tidak keluar, engkau akan hancur malam ini. Saya benar-benar all out sama dia, sungguh. Dan dia shock. Nah, iblis seperti itu saudara. Kalau Anda bergumul ini, kalau tidak menyerah, sungguh berdoa, bergumul untuk keluarga, rumah tangga, pelayanan, pasti Anda akan berhasil. Amin. Jadi itu saja saudara. Mungkin ada hari-hari kemudian kita akan ketemu lagi lewat sesi-sesi yang lain.
atau kelanjutan dari pelajaran tentang doa ini ya. Saya percaya ada manfaat untuk Anda. Bapak Yahweh pasti memberkati. Shalom.